Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi mengupload video terbaru di channel YouTube Golden Indonesia. Pada kesempatan video ini kita akan kembali mengupload dan akan belajar kembali ini tentang bahasa Arab ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita membahas tentang isim ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fi'il madi. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai saja pembahasannya. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe serta share biar yang lain juga bisa sama-sama kita belajar bahasa Arab. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas yang namanya adalah kita membahas tentang pengertian fi'il madi terlebih dahulu. Nah, pengertiannya apa sih ya fi'il madi? Perlu kita ketahui bahwa fi'il madi adalah kata kerja untuk masa lampau atau masa lalu ya. Jadi di sini kata kerja ya untuk masa lampau, masa dahulu ya. Oke, di sini juga dapat menyatakan telah melakukan sesuatu ya. Terus berikutnya ada berasal dari dhamir muttasil. Nah, jadi pengertian yang paling utama adalah fi'il madi adalah kata kerja untuk masa lampau. Yang kedua, fi'il madi itu bisa berarti dia menyatakan kata kerja ya telah melakukan sesuatu. Jadi setelahnya ya, masa lampau yang terdahulu dan masa yang akan datang. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu kalau masa lampau itu kita sebutnya itu kata-katanya itu adalah seperti pada zaman dahulu, pada masa lalu, seperti itu. Terus kalau menyatakan telah melakukan sesuatu, biasa kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa mengucapkan kata setelah, sesudah ya, itu ya. Terus berasal dari dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil ini adalah kata kerja ganti orang ya, yang dia itu sendiri, tidak ada sambungannya. Nah, kita lihat nih di slide berikutnya ada contoh. Nah, dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil ini ada beberapa. Dhamir muttasil ini adalah kata ganti orang ya. Jadi ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kita belajar tentang dhamir muttasil. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Yang pertama, huwa ini adalah untuk menyebutkan dia untuk laki-laki seorang ya. Dia dalam bahasa Arab itu ya, kita memanggil dia itu dengan kata huwa kalau dia laki-laki dan dia sendiri. Nah, kalau dia kan sendiri gitu kan. Nah, terus berikutnya huma adalah mereka itu dua orang. Jadi misalnya kita berbicara kepada orang tersebut, berbicara dua orang gitu ya, kita berbicara kepada dua orang, berarti dua orang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mereka. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu adalah huma ya. Nah, terus hum itu kalau misalkan kita berbicara lebih dari dua orang, misalkan 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita sedang berbicara di depan gitu kan, terus kita melihat audiens kita banyak, itu ada 3 orang, misalnya 4 orang. Nah, kita berbicara memanggil kata mereka itu dengan sebutan hum karena dia lebih dari 2 orang. Nah, berikutnya, hiya ini kan tadi sebelumnya huwa ya, huwa untuk laki-laki. Nah, ini hiya ini dia untuk perempuan. Nah, jadi hiya kalau kita berbicara dengan orang perempuan itu kita sebutnya hiya. Nah, berikutnya, nah ini mereka untuk
2 orang, dan ini khusus untuk perempuan, kita sebutnya huma. Jadi misalkan kita sedang berbicara kepada 2 orang perempuan, maka kita sebutnya adalah huma ya. Terus berikutnya mereka ini lebih dari 2 orang, sama seperti laki-laki tadi ya, lebih dari 2 orang ini laki-laki yaitu hum. Nah sedangkan untuk mereka, untuk perempuan itu hunna. Jadi kita berbicara 3 orang, 4 orang dengan beberapa perempuan gitu kan, 5 orang perempuan, 6 orang kayak gitu kan, itu kita sebut dalam bahasa Arabnya yaitu hunna ya, hunna. Nah berikutnya yang sering kita pakai di keseharian kita adalah memanggil kata kamu. Kamu di sini untuk laki-laki itu anta. Ini khusus sendiri ya, anta. Nah, kita ngobrol kepada 1 orang, anta. Ya, gitu ya. Terus berikutnya adalah ini nggak kelihatan ya. Kamu 2 laki-laki itu kita sebutnya antuma ya. Jadi tadi kamu laki-laki sendiri, anta. Kalau 2, kita berbicara 2 orang, itu kita sebutnya bahasa Arabnya antuma ya, karena ini tertutup dengan facecam ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini biasa kita sebutnya keseharian kita ya. Kalau misalnya kita memanggil di masjid itu dengan kata antum. Nah antum ini banyak sekali orang yang salah kaprah ya itu ya. Jadi antum ini untuk memanggil lebih dari 2 orang. Misalkan antum bertiga, antum berempat. Nah antum berempat tolong pergi ke pasar untuk beli ini. Nah itu ya, kalau kita lebih dari 2 ya. Tapi kalau kebiasaan orang Indonesia itu juga ada orang yang memanggil kata antum itu khusus untuk 1 orang. Antum tolong beliin buah di pasar gitu kan, sendiri nih ya, itu juga tidak apa-apa. Tapi dalam kaidah bahasa Arab itu antum itu khusus lebih dari 2 orang. Berikutnya, nah ini kamu untuk memanggil perempuan, kata ganti perempuan itu dengan kata anti. Nah kata anti ini manggil anti tolong beli jilbab misalkan ke pasar ini gitu kan. Nah itu khusus memanggil 1 orang untuk perempuan. Nah kalau untuk kamu, untuk 2 orang perempuan itu kita memakai kata bahasa Arabnya itu antuma. Antuma. Kalau 2 orang nih kita manggil antuma tolong ini gitu ya. Nah berikutnya, gimana kalau lebih dari 2 orang perempuan memanggil kamunya? Nah memanggil kamu itu dengan kata bisa dilihat antunna. Nah ini khusus perempuan untuk memanggil kamu ya. Berikutnya ada saya ana ya, saya ana ya. Jadi udah tahu lah ya, ana itu saya. Terus kami ini adalah bahasa Arabnya itu nahnu. Nah kami nahnu ini gitu kan. Nah itu ya paling untuk contoh itunya ya. Nah ini ada beberapa contoh lagi. Mungkin di lain video lagi ya, di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang yang namanya fi'il madi ini ya. Karena waktunya sudah tidak cukup, maka saya akhiri video ini sampai sini saja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Untuk next video selanjutnya kita akan membahas lagi tentang fi'il madi ini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share biar yang lain juga pada nonton. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.